Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan sehat, produktif dan juga bahagia bersama keluarga. Namun kalau misalnya usaha masih belum cukup, tensi masih tinggi, kolesterol masih tinggi, gula darah tidak terkendali, kami punya solusi untuk Anda, yaitu bisa jadi narasumber kami, bisa dapat solusi langsung dengan para praktisi kesehatan. Caranya silakan email riwayat kesehatan Anda di sini. Semoga Anda terpilih, nanti bisa datang ke Go Healthy. Langsung aja saya kenali, ini dia praktisi kesehatan untuk hari ini. Ada Mbak Lula Kamal dan Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Oke, kita kenalan juga dengan Bapak Humala dan istrinya ada Ibu Marlin di sini. Halo Pak, halo Ibu, apa kabar dan selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Kita main dulu ya sedikit ya supaya lebih rileks. Ini ada benar atau salah. Oke, pemirsa ini dia pernyataan yang pertama. Cegukan terus-menerus salah satu pertanda stroke. Benar atau salah Bapak Humala? Ya benar lah. Pernah kejadian Pak kayak begitu? Masuk ke tour kedua, Iya. kan begini. Dia dari pagi sampai malam Ya itu di ruang IGD, cegukan terus sampai terus. kita pindahin ke rumah sakit juga masih cegukan. Iya. Oke. Oke, jawabannya dari Pak Humala Lubis sudah tepat. Nah, cegukan itu merupakan sebuah kondisi di mana terjadinya iritasi pada saraf yang menghubungkan antara otak dengan diafragma. Diafragma tuh otot pernapasan kita. Nah, biasanya bisa dipicu kalau misalkan Anda makannya terlalu cepat, menggebu-gebu gitu ceritanya, makannya tuh kecepatan, terlalu bersemangat, atau ketelan udara yang banyak itu juga dapat mengakibatkan cegukan. Tetapi apabila Anda mengalami cegukan, batasannya nih adalah 48 jam, 2 hari terus-menerus, otomatis harus dicurigai bahwa bisa jadi ada gangguan pada otak. Nah, pada sistem saraf pusat bisa berupa radang otak, radang selaput otak, bahkan bisa jadi pertanda dari stroke itu sendiri. Nah, tetapi kita harus tahu dulu, biasanya kalau misalnya cegukan pada stroke, ya ini dia nggak akan berdiri sendiri. Pasti ada gejala-gejala tambahan lainnya. Contohnya nih, mungkin waktu itu Pak Humala mungkin merasakan sebelah sisinya tuh mengalami kelemahan. Bisa juga ada muntah-muntah, bisa juga ada kehilangan keseimbangan. Jadi untuk pemirsa di rumah kalau cegukan terus-menerus lebih baik cek deh ke dokter. Pernyataan ini adalah benar. Oke, lanjut yang kedua. Stroke bisa menyebabkan gangguan membaca dan menulis. Pak, Bu, ini benar atau salah? Benar lah. Saya kan waktu ini nggak bisa nulis yang ini. Nggak bisa Pak ya. Bagaimana nih? Mbak Lula, benar atau Jawabnya salah? tepat lagi ya Pak ya. Yeah. Jawabannya memang benar. Jadi pemirsa harus mengerti bahwa ada yang namanya kalau stroke yang kena di bagian kiri otak, nanti biasanya kalau anggota gerak yang nggak bisa bergerak adalah di sebelah kanan yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan. Di sisi sebaliknya, kalau misalkan yang kena yang sebelah kanan, berarti yang akan lemah dan lumpuh sebelah kiri. Itu kalau anggota gerak. Tapi otak sendiri itu punya fungsi. Jadi kalau otak kiri itu, biasanya fungsinya itu berhubungan ya Bapak ya, dengan membaca, menulis, rasio, logika, dan biasanya dihubungkan dengan yang namanya IQ. Sementara kalau otak kanan itu, ini berhubungan sekali dengan bicara misalkan ya, EQ. Dari emosi, sosialisasi, komunikasi, interaksi sama orang, kreativitas, itu otak kanan. Jadi walaupun misalkan otak kanan yang kena, misalkan ya Bapak Ibu ya, oh yang lemah di sebelah kiri, tapi nanti ada plus-plus yang lain. Makin besar bagian yang terkena, makin banyak tuh fungsi yang kemudian terganggu. Jadi kalau Bapak mengatakan, saya nulisnya susah, saya bacanya susah, karena ada bagian di sana yang terganggu juga nih waktu ada penyumbatan mungkin di sana. Gitu ya pemirsa ya. Oke. Stroke bisa menyebabkan gangguan membaca dan menulis. Pernyataan ini benar. Yes, dapat hadiah. Terima ya Pak ya. Makasih Pak. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana perjuangan dari Bapak Humala dan juga istrinya. Mereka datang ke Go Healthy dan semoga ada solusi tentunya dengan bantuan teknologi laser. Mari kita lihat. Humala Lubis. Tak pernah terbayangkan olehnya, kehidupan normalnya tiba-tiba berubah 180 derajat setelah terkena stroke. Serangan stroke ini terjadi pada tahun 2016 lalu. Tepatnya, ketika ia hendak istirahat saat menyetir mobil, Humala tiba-tiba merasakan tubuhnya lemas dan sulit digerakkan. Beruntung, ia saat itu sedang satu mobil bersama teman. Alhasil, Humala langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Dan setelah hasil pemeriksaan keluar, ternyata Humala mengalami serangan stroke akibat ada pembuluh darah di otaknya yang pecah. Tekanan darahnya pun sangat tinggi.
Humala mengatakan kurang dalam waktu sebulan dari kejadian tersebut. Tiba-tiba ia mengalami muntah-muntah yang diikuti dengan cegukan secara terus-menerus. Dan setelah diperiksa kembali oleh dokter, ternyata Humala mengalami serangan stroke berulang. Ia pun berharap suatu hari nanti bisa kembali pulih dari stroke. Pak Humala, kalau bisa diceritakan, apa saja gejala sisa yang masih Bapak alami sejak pasca stroke ini, Pak? Bisa tolong ceritakan, Pak? Masih ada Ini gejalanya? aja. Coba angkat setinggi berarti mungkin, itu salah Pak. satunya itu paling itu. tinggi, Pak. Kalau jalan bagaimana, Pak? Bisa tolong contohkan? Ya. Oke, Bapak tolong bisa jalan ke arah para praktisi kesehatan supaya bisa dilihat. Nah, jadi ini masih diseret gitu ya? Iya, Sebelah betul. kanannya. Masih ada kaku juga Ya, ya, masih kaku, Iya. ada Tangannya ngelemparnya juga sedikit. menggenggam bagaimana, Pak? Maksimal? Gini aja. Ya, Oke, sini. begini. Kalau diangkat Saya. bisa Pak, boleh Pak? Sedikit. Saya lihat. Oke, Ya. berarti Oke, sampai baik. dekat. Oke, mari kembali Pak, silakan. Kalau Ibu lihat sendiri waktu Bapak terkena stroke, ini kan stroke-nya berulang ya kan? Iya. 2 kali. Dalam waktu yang dekat. Dekat. Perubahannya setelah stroke kedua ini apa saja yang makin parah Ibu? Karena waktunya memang masih baru ya, dia kan baru belum ketahuan Iya, barangkali jadi ya. kalau beda banget sih kayaknya enggak ya, sama-sama aja gitu Oke, loh. oke, oke. Dia masih yang cuma tiduran aja gitu kan, belum bisa ngapa-ngapain lah, semuanya istilahnya masih di tempat tidur, Iya. Tapi aktivitasnya. pemirsa mesti tahu nih awal waktu kejadian setelah nih Bapak bangun ya Pak ya, tangan sama sekali nggak bisa diangkat ya Pak. Ini udah ada kemajuan kan sebetulnya? Iya. Iya. Sudah ada kemajuan. Kejadian apa yang dirasakan tuh semua? Ngomongnya kan susah. Iya, Ya, udah bisa, diajak ngomong kan ya. susah. Terus saya coba, mungkin kalau dia ngetik bisa. Ya, Saya kasih iPad, dia bingung. Nggak bisa baca hurufnya. Nggak bisa bacanya. Baru saya, ini kenapa? Oh, terus baru saya oh ini dia tidak bisa kenal huruf gitu. baik. Oke. Nah, ini Ya, kan jadi ada berarti komunikasi susah nih waktu dia sakit. Dia mau apa saya nggak ngerti gitu. Iya. Emosi berarti juga terganggu ya Bu ya waktu itu ya. Ibu Iya, Mami iya, ini emang. kan tidak sebentar ya. Iya. 6 bulan prosesnya Bapak ini bisa saya bilang tanda kutip lumpuh. Iya. Di rumah tidak Iya. bisa ngapa-ngapain ya Pak ya. Tidurnya bagaimana waktu itu Pak sampai sekarang? Mungkin karena pengaruh dari obat ya, sering terbangun untuk pipis ya. Jadi kebangun kalau malam. Oke, berarti tidak lelap dan Iya, juga iya. mungkin berkurang jam tidurnya. Pemirsa, kita lihat sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kita cek nih pemeriksaan kesehatan untuk Bapak Humala dan ternyata masih tinggi sekali. Kita lihat ya. Ini praktisi kesehatan tolong dijelaskan apa arti dari tensi dan juga asam urat yang tinggi. Oke, ini tensi masih tinggi nih di angka 172/91. Ini sedikit lagi. Kalau digenapin jadi 180 udah masuk ke hipertensi kegawat daruratan. Lalu yang kedua ini asam uratnya juga masih tinggi nih di angka 9,1. 9,1. Kalau misalkan paling baik pria itu kalau bisa di bawah 7. Jadi dalam arti udah kelebihan 2,1 nih. Dengan melihat kedua hasil angka ini, apa yang sudah dijalani mulai dari gaya hidup dan pengobatan maupun upaya-upaya tambahan lainnya belum tentu sudah maksimal. Sudah minum obat pun, tensi sama asam urat masih tinggi. Pola hidupnya diubah nggak Pak? Kebanyakan di rumah. Banyakan di rumah. Iya. Makannya bagaimana kalau bisa saya tanya Pak? Kalau makannya ya nasi ayam goreng ya. Itu Masih Masih suka goreng-gorengan. Suka masih. gorengan Ibu. Oke. Mau makan rebusan nggak? Bapaknya. Sekarang udah mulai mau. Oke, secara singkat dulu Iya. kita kasih solusi tambahan. Iya, Ya. jadi gini Pak, pada dasarnya kita mengerti bahwa keadaan Bapak sekarang belum terkendali dengan baik. Iya. Dengan obat yang diminum semuanya pun begitu ya Pak ya. Masih mesti dilihat lagi Pak barangkali. Makannya seperti apa, pola hidupnya seperti apa. Termasuk tadi, tidurnya seperti apa sih nanti kalau kita hitung nih skornya seperti apa gitu ya Pak ya. Tapi semua pola hidup yang kita jalankan plus kemudian ditambahkan obat dari dokter. Ada tambahan satu lagi yang belum kita masukkan ke dalam kehidupan Bapak untuk membantu pengobatan tadi. Yaitu adalah yang namanya teknologi Pak. Ada yang namanya teknologi laser. Dia berhubungan dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Kita harus mengerti yang namanya penyakit stroke itu berhubungannya sama darah dan pembuluh darah. Pasti kejadiannya kalau nggak pembuluh darahnya pecah di otak atau nggak tersumbat pembuluh darahnya. Jadi kita bicara mengenai darah dan pembuluh darah. Itu yang Bapak harus jaga gimana caranya yang namanya peredaran darah dan di pembuluh darah itu harus beredar dengan baik. Jadi sekarang pola hidup dirapikan, obat jalan dengan baik, tambahan satu lagi adalah yang namanya teknologi laser. Karena kualitas darah dan pembuluh darah ini menentukan kualitas hidup kita, Pak. Jadi atasi masalahnya, ya, cegah komplikasinya, Pak. Ya, jadi kita sama-sama belajar ya dari pembicaraan ini. Kita bisa melihat bahwa dampak dari stroke ini tetap menyisakan gejala sisa. Pada Pak Humala Lubis, kaku ya masih terasa di tangan sama kaki. Tidurnya juga belum mendapatkan kualitas yang baik. Bicaranya juga kalau misalnya tadi saya dengar tuh masih mikir.
Jadi ada kata-kata yang masih harus dicari-cari lagi gitu ya Pak ya. Tensi dan asam uratnya juga masih tinggi, belum terkendali dengan baik. Nah, apa yang Bapak lakukan termasuk pengobatan secara rutin, menerapkan gaya hidup sehat, ini harus ditambah lagi nih dengan upaya tambahan berupa teknologi laser yang nantinya dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Bapak. Terlebih lagi untuk kaku ya, bagian tangan dan kaki ini juga bisa dibantu dengan menggunakan teknologi NMES. Jadi buat pemirsa di rumah nih mengalami hal yang sama seperti Pak Humala Lubis, ayo segera gunakan teknologi laser dan teknologi NMES untuk memperbaiki kualitas darah, pembuluh darah, dan saraf dan otot Anda. Pemirsa, yuk take action sekarang juga menggunakan teknologi laser. Karena dengan penggunaan yang rutin, dia akan bermanfaat bantu kendalikan tensi Anda, gula darah, dan kolesterol tinggi. Cegah komplikasi seperti serangan stroke. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser ataupun Eki laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau Eki Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah, hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Eki Laser dari Gogomall. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, semoga kedatangan Bapak Humala hari ini membuka mata kita bahwa ternyata penderita stroke ini kestabilan hidupnya itu terganggu. Dan ngomong-ngomong tentang kestabilan, kestabilan pinggang ini menjadi kunci utama pada pemulihan pasca stroke. Saya akan minta Mbak Preti untuk menjelaskan. Silakan Mbak. Iya, betul sekali. Jadi otot pinggang kita ini sendiri memiliki peranan yang begitu besar dalam proses kita duduk, berdiri, maupun berjalan. Ketika seseorang mengalami serangan stroke, ini yang mengalami kelemahan nggak cuma tangan dan kaki, tetapi otot pinggang juga mengalami kelemahan. Sehingga pada saat ingin berdiri dan berjalan, seringkali keseimbangannya terganggu, bukan karena rusaknya pusat keseimbangan, tetapi karena memang keseimbangan dari inti tubuhnya, yaitu core, ini mengalami gangguan. Jadi penting untuk penderita stroke melatih otot perut dan juga otot punggungnya. Tetapi kalau sudah mengalami kelemahan kan kalau mau dilatih aja susah. Jadi kita bantu nih dengan menggunakan korset medis khusus atau back support belt yang bersifat sebagai body balancer. Kita sama-sama lihat ya. Jadi fungsinya dari korset medis yang pertama adalah dia memberikan perlindungan secara 360 derajat terhadap tulang belakang kita. Jadi dia megangin pemirsa dari sisi kiri, kanan, depan maupun belakang sehingga proteksinya itu terjadi secara menyeluruh. Lalu menstabilisasi dan juga menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang kita agar menjadi lebih baik lagi. Dengan menggunakan korset medis kita kembaliin lagi nih postur tubuhnya agar jangan sampai bongkoknya itu menetap ke depan. Lalu yang ketiga adalah menopang tubuh, bantu dalam proses pemulihan pasien stroke. Nah, saat ini Pak Humala Lubis sudah menggunakan korset medis maupun back support belt ya. Kita bisa sama-sama lihat. Oke, pelan-pelan. Nah, ini dieratkan dulu Pak. Kira nyamannya bagaimana? Oke, sekarang coba Bapak kita jalan-jalan Pak. Yuk, yang dirasakan apa Pak selama ini? Udah jalan? Ya beda lah. Saat ini kelihatan ini Bapak udah lebih balik, Pak, fokus kesini. lagi nih. Udah lebih mau mengatur masalah langkah kakinya. Ya, situ, Jadi Pak. udah lebih mau mengangkat, menghindari proses lempar-melempar kaki. Dan Nggak setelah itu, diseret juga, iya ya. gak diseret juga. Dan kita silakan sama-sama duduk, Pak. lihat Iya, bahwa oke, postur pelan-pelan. tubuhnya ini menjadi lebih tegak. Nah, mengenai satu hal lagi, penderita stroke ini banyak terganggu ototnya. Karena Ya, kan susah betul. dia melatih tubuh ya, tidak seperti orang normal. Ada nggak solusi supaya mereka bisa berlatih, tapi dalam kondisi pasca stroke? Oke, pastinya tentunya selalu ada solusi. Yang pertama adalah jangan pernah bosan latihan. Latihan secara mandiri, secara aktif maupun secara pasif. Kita nggak boleh sampai duduk diam aja di rumah. Lalu yang kedua, sebagai seorang yang sedang menderita stroke, yang paling pertama adalah harus bisa ngelis, bikin daftar, gejala sisa yang dirasakan tuh seperti apa aja. Ketika pemirsa di rumah bisa melakukan atau membuat daftar-daftar seperti itu, berarti Anda sebenarnya sudah sadar penuh bahwa apa saja yang masih kurang, sehingga bisa mencari cara tepat untuk mengatasi
Hal-hal yang masih kurang tersebut. Di sini saya lihat tangan kanannya masih kaku. Bantu Pak, dibuka Pak, pakai tangan yang kiri. Contohnya nih Pak Humala, kan saat ini tangan kanannya belum bisa ngangkat ya Pak ya, betul ya Pak ya? Boleh saya lihat ngangkatnya setinggi apa? Nah, bantu pakai tangan yang sehat pemirsa, bantu angkat naik ke atas. Otomatis hal tersebut bisa membantu mengembalikan kekuatan otot yang masih sisa-sisa. Akan lebih baik lagi pemirsa di rumah tambahkan lagi dengan menggunakan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini adalah teknologi NMES yang ditempelkan pada area lengan bawah, lengan atas, tungkai atas. Ini bisa digunakan pada berbagai macam area pemirsa di rumah yang mengalami kelemahan ya. Nanti fungsinya dia akan mengembalikan kembali kekuatan otot Anda. Lalu nantinya otot yang sudah aktif ini akan memberikan impuls atau perintah ke otak bahwa oh ini loh dulu yang pernah ada sudah lemah kini menjadi aktif kembali sehingga proses pemulihannya dibantu dipercepat. Otomatis dari kualitas saraf, otot, pergerakan kita bantu semuanya. Jadi ketika berbicara masalah stroke, jangan cepat menyerah pemirsa di rumah. Tapi tentunya otot saja gak cukup. Kualitas darah dan pembuluh darah juga tetap harus dijaga dengan baik. Mengenai dampak stroke ini Pak, waktu awal-awalnya yang paling besar dampak stroke itu kepada kehidupan Bapak itu apa Pak? Pertama malu. Malu? Oh, iya. Kenapa malu Pak? Lingkungan. 6 bulan itu Pak ya, gak bisa ngapa-ngapain? Gak ngapain. Yang bantu siapa Pak? Ya, istri lah. Istri. Keuangan atau finansial berdampak nggak Pak? Berdampak, Pak. Turun-turun, ya habis lah. Jadi gak ada pemasukan ya Pak Nggak ya? ada. Bapak tahu nggak stroke itu bisa Datang kejadian lagi. lagi gitu Pak di Bapak. Nah gini, dari tadi kan kita bercerita mengenai Bapak gimana Bapak harus kembalikan lagi fungsi Bapak. Tapi di sisi lain ada satu lagi yang lebih penting sekali. Pemirsa di rumah juga harus mengerti bahwa semua orang yang pernah kena stroke, dia punya faktor resiko lebih tinggi untuk kena stroke lagi. Nah, Bapak udah 2 kali nih Pak sebetulnya ya Pak dalam waktu yang dekatan. Jadi kita menjaga, kenapa kemudian kita harus jaga tadi Pak, tensi belum terkendali dengan baik, asam urat masih tinggi ya. Kemudian itu yang harus dikejar, gimana kemudian itu angka-angkanya tersebut harus dijaga supaya jangan sampai lagi kejadian ada yang namanya stroke berulang. Di sini Pak ya, ini adalah pembuluh darah Pak. Pembuluh darah ini yang di kuning-kuning itu adalah yang namanya kerak di pembuluh darah. Aterosklerosis namanya ya Pak ya. Waktu Bapak dikatakan ada penyempitan, ada sumbatan di pembuluh darah karena darah yang lewat ini darahnya kental. Waktu darahnya kental bisa terjadi di sana yang namanya gumpalan darah, namanya trombus. Kalau gumpalan darahnya besar, ternyata masuk ke dalam pembuluh darah yang udah ada keraknya, mampet dia di sana. Terjadi yang namanya stroke sumbatan. Itu yang kejadian di Bapak. Tapi kan kita tidak merasakan betul stroke-nya tiba-tiba, ini nggak pernah tiba-tiba. Ini butuh waktu lama sebetulnya Pak. Ini gumpalan darah yang tadi saya katakan yang namanya trombus. Ini yang kalau lewat pembuluh darah lebih kecil dia akan menyumbat. Di pembuluh darah besar memang dia lewat-lewat aja nggak masalah. Teknologi laser dengan 3 warna laser, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, dia akan menyinari si trombus ini dan menguraikan trombusnya. Kalau trombusnya terurai, dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang lebih kecil supaya kita mencegah terjadinya sumbatan. Kita mencegah terjadinya stroke tadi. Alatnya Pak dipakainya di pergelangan tangan. Dia akan menyinari 2 arteri besar di sana, radialis dan ulnaris ya Pak ya. Kemudian dia punya ekstensi juga Pak, dipakainya di dalam hidung namanya intranasal. Gunanya buat apa? Untuk menjaga sirkulasi darah di dalam otak. Bantu untuk yang sinusitis, bantu untuk yang migrain, bantu yang sering sakit kepala. Tapi yang lebih penting adalah dia mencegah terjadinya stroke, terutama buat orang-orang yang pernah kena stroke supaya tidak berulang. Kita sama-sama lihat teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula ya pemirsa. Ini kan tadi fungsinya adalah untuk menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita. Warna laser, daya, kekuatan, panjang gelombangnya, dan titik-titik laser pada perangkat tersebut sudah dilakukan menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan kita, itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang warnanya dan daya intensitasnya itu memang sudah diuji untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Harapannya apa pemirsa? Ketika digunakan secara rutin, tekanan darah Anda menjadi terbantu lebih terkendali. Gula darah dan kolesterol juga dibantu dikendalikan sehingga nantinya ya
dalam arti kualitas darah dan pembuluh darah menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga ada nih titik-titik akupuntur ya, ada PC6, PC7, ada HT4, HT5, HT6, HT7 yang ketika disinari dengan menggunakan teknologi laser mampu meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda dan juga membantu tidur Anda menjadi lebih lelap. Tambah lagi nih Pak, Bapak kan tadi pas satu saya lihat bicaranya masih belum lancar ya. Iya. Dalam proses membacanya pun belum baik. Dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal, nantinya aliran darah di area kepala menjadi lebih terbuka. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen untuk sampai ke bagian otak terdalam di sisi kiri otaknya Bapak itu menjadi lebih baik lagi sehingga proses pemulihan bisa menjadi lebih cepat. Itu satu. Lalu yang kedua, untuk membantu ini Bapak harus belajar membaca, melatih pemahaman bahasa dan kata-kata, melatih artikulasi dan kekuatan otot pada mulut, tentunya gabungin lagi dengan menggunakan teknologi laser agar hasil upayanya maksimal. Oke, pemirsa ini anggota masyarakat yang juga punya masalah yang sama, terkena stroke, tapi kondisi kesehatannya meningkat pesat dengan teknologi laser. Yuk kita lihat. Punya keluhan pertama kali stroke, dari tangan kanan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa aktivitas normal, 99% normal. Oke pemirsa, itu dia. Mari kita take action. Kita pakai teknologi laser sejak kita sehat. Kita lihat riwayat kesehatan dari Bapak Humala. Tensinya belum juga terkendali. Iya. Satu PR-nya tuh ya. Bahkan dulu waktu pecah pembuluh darah 200/130. Tinggi sekali pemirsa. Kadar kolesterol juga tinggi. Biasanya begitu Pak. Tensi tinggi, kolesterol ikut tinggi. Terkena stroke berulang dan bisa, kata Mbak Lula, bisa ketiga, keempat, mudah-mudahan tidak. Ya. Sempat alami disleksia. Dan anggota tubuh bagian kanan lemah. Tadi kita lihat Pak ya, jalannya masih susah. Bicara juga agak susah. Memikir agak lama. Tapi karena Bapak sudah punya semangat, Bapak kan katanya bilang mau pakai teknologi laser, Bapak bisa sehat, Bapak bisa pulih. Setuju ya Pak ya? Setuju. Semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat dong Pak. Ayo dong. Semangat. Tepuk buat Bapak. Pemirsa, tadi para praktis kesehatan sudah menjelaskan kekuatan dan keseimbangan otot pinggang berperan penting dalam pemulihan untuk pasien stroke. Untuk itu, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Dengan teknologi berpaten memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang. Dia akan menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang, menopang tubuh, bantu dalam pemulihan pergerakan pasien stroke. Nah, manfaat yang tadi kita jelaskan hanya ada di produk Dr. Q Back Support Belt, tidak ada di produk lain. Yuk pemirsa, segera jaga kesehatan pinggang dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Untuk mendapatkannya, segera hubungi call center Gogomol karena produk yang asli dan bermanfaat berpaten hanya ada di Gogomol. Oke, kita lanjutkan lagi tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Produk Equilaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau semua teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Harapannya, penggunaan rutin dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia akan melancarkan aliran darah di area kepala kita. Dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Saatnya jadikan Equilaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Nah pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.